selamat datang di channel Liasta. Sebelum tonton video, subscribe aku, kemudian bunyikan lonceng. Jangan lupa kasih like dan juga komen, biar aku semakin semangat untuk up video terbaru. Penantian dalam cinta, episode 18. Tidak setuju. Nenek, saya akan memperkenalkan Nenek dan juga Nina dengan keluarga saya. Kebetulan keluarga saya dari Surabaya datang ke sini, ucap Johan yang tersenyum memandang Nina dan juga Nenek Halimah. Halimah memandang Johan. Ada rasa khawatir dan juga cemas ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Johan. Nenek sangat khawatir bila keluarga nak Johan tidak bisa menerima keberadaan Nina, ucap Halimah lirih. Jangan pikirin yang tidak-tidak dulu, Nek, ucap Johan yang begitu sangat yakin bahwa kedua orang tuanya pasti akan menerima Nina menjadi menantu mereka. Selama ini, kedua orang tua Johan selalu mengikuti kehendak anak tunggal mereka. Halimah menganggukkan kepalanya. Nenek serahkan saja semuanya kepada nak Johan, ucap Nenek Halimah yang berusaha untuk tersenyum. Iya, Nek, saya mau langsung pulang. Soalnya kedua orang tua saya sedang ada di sini. Jadi, saya akan makan malam bersama dengan mereka, ucap Johan setelah mengantarkan Nenek Halimah dan juga Nina pulang ke rumah. Halimah tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Nenek sangat senang tadi bisa jalan-jalan ke Taman Mini, ucap Halimah dengan raut wajah yang begitu sangat senang saat Johan mengajak Halimah dan juga Nina berkeliling di Taman Mini Indonesia. Nanti kapan-kapan kita jalan lagi ya, Nek, ucap Johan. Iya, makasih ya nak Johan, ucap Halimah. Iya, Nek, jawab Johan. Nenek, ke dalam sebentar ya. Nenek mau ke kamar mandi. Sejak tadi udah enggak tahan, ucap Halimah yang sudah tidak tahan ingin membuang air kecil. Johan tersenyum dan menganggukkan kepalanya memandang Nenek Halimah yang sedikit berlari menuju ke belakang. Mas pulang ya, Dek, ucap Johan yang memandang Nina. Nina tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Hati-hati, ucapnya. Iya sayang, Mas hati-hati. Mas akan cerita ke Mama dan Papa tentang hubungan kita. Besok adik sama nenek akan ketemu sama keluarga Mas, ucap Johan yang tersenyum penuh keyakinan. Nina menganggukkan kepalanya. Nina memegang tangan Johan dan mencium punggung tangan pria tersebut. Nina sangat gugup, Mas, ucap Nina yang merasakan dadanya yang berdebar-debar. Johan mengusap kepala Nina. Jangan gugup, keluarga Mas baik semua kok, ucap Johan yang berusaha membuat Nina merasa tenang. Iya Mas, jawab Nina. Mas pulang dulu ya, Dek, ucap Johan yang mencium kening Nina. Nina begitu sangat kaget ketika pria itu mencium keningnya. Nina kemudian menganggukkan kepalanya. Nina memandang Johan yang pergi meninggalkan rumahnya. Pria itu tiap sebentar memandang ke belakang dan melambaikan tangannya. Nina selalu membalas lambaian tangan dari kekasihnya hingga kekasihnya semakin jauh dari pandangannya. Nina masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumahnya. Nina merasakan debaran di jantungnya. Nina tidak bisa membayangkan bagaimana bila nanti bertemu dengan keluarga Johan. Nina duduk di atas kasur yang ada di dalam kamarnya. Nina memandang neneknya yang baru masuk ke dalam kamar. Apa Johan sudah pulang? Tanya Halimah. Nina tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Bagaimana nanti reaksi keluarganya bila melihat kita? Ucap Halimah yang merasa cemas. Nina menggelengkan kepalanya. Enggak tahu, Nek, ucap Nina. Ya sudahlah, pikirkan nanti saja, ucap Halimah yang duduk di atas kasur di samping cucunya. Ma, Pa, aku ingin menikah, ucap Johan yang memandang Mama dan juga papanya ketika mereka selesai makan malam di sebuah restoran. Menikah? Tanya Lukman.
Pria parubaya itu mengerutkan keningnya. Johan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Jangan bercanda," ucap mama Johan yang bernama Sabrina. Johan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bercanda, Ma. Aku sudah siap menikah, dan aku juga sudah memiliki calon istri," ucap Johan yang tersenyum. "Untuk calon istri kamu, kami sudah memilihkan," ucap Lukman. "Aku tidak mau, Pa. Aku yang akan memilih sendiri," ucap Johan dengan tegas. "Siapa dia?" ucap Sabrina. "Namanya Nina Lestari, Ma. Orangnya sangat cantik dan baik," ucap Johan yang memuji calon istrinya. "Dari kalangan mana dia berasal?" ucap Lukman. "Dia hanya orang biasa, Pa," jawab Johan. "Apa pendidikannya?" tanya Sabrina. "Dia pendidikannya hanya sampai sekolah dasar, Ma. Aku jumpa dengan Nina karena dia bekerja di kantin kampus, Ma," ucap Johan menjelaskan. Johan begitu sangat kaget ketika mendengar suara keras meja itu terdengar nyaring di telinganya. "Mau buat malu keluarga," ucap Lukman yang begitu sangat marah. Hampir seluruh pengunjung yang ada di restoran itu memandang ke arah meja mereka. "Kita pulang sekarang," ucap Sabrina yang tidak ingin suaminya membahas masalah ini di dalam restoran bersama dengan putranya. Lukman menganggukkan kepalanya. Lukman keluar dari dalam restoran setelah membayar di kasir. Pria itu masuk ke dalam mobil sedan mewah miliknya bersama dengan istrinya, sedangkan Johan memakai mobil hardtop miliknya sendiri. "Papa harap apa yang tadi kamu katakan tidak benar," ucap Lukman memandang Johan. Lukman berharap putranya hanya bercanda saja. Johan menggelengkan kepalanya. "Aku serius, Pa. Aku ingin menikah dengan Nina," ucap Johan yang kembali mengulang ucapannya yang tadi di restoran. "Mama dan juga Papa tidak setuju," ucap Lukman. Lukman begitu sangat tidak menduga mendengar apa yang disampaikan oleh putranya di restoran tadi. "Orangnya baik, Ma, Pa. Aku akan memperkenalkan Mama dan Papa dengan Nina dan juga Nenek Halimah," ucap Johan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa gadis yang akan dinikahinya adalah wanita yang baik. "Bila hanya sekedar baik dan juga cantik saja, tidak cukup untuk menjadi syarat menantu kami," ucap Sabrina. Johan diam ketika mendengar apa yang dikatakan oleh mamanya. "Kamu tahu, Johan, kakek Papa orang berpendidikan. Di zaman Belanda, dia sudah menyelesaikan pendidikan insinyurnya di Belanda," ucap Lukman yang menjelaskan kepada putranya. "Aku tahu, Pa, semua silsilah tentang keluarga kita, dan itu tidak perlu Papa jelaskan lagi," ucap Johan. "Bila kamu sudah tahu, lalu mengapa kamu meminta kami menerima gadis itu?" ucap Sabrina yang begitu sangat marah. "Aku mencintainya," ucap Johan. "Kamu belum memiliki apa-apa, bahkan ijazah kamu belum terima. Bekerja juga tidak. Dengan gaya santainya kamu ingin menikah dengan orang itu," ucap Lukman yang begitu sangat marah. "Aku akan bekerja setelah ini," ucap Johan. "Kami tidak akan menerimanya, dan ingat, bila kamu tetap ingin menikah dengan dia, jangan bawa apapun," ucap Lukman. Johan menganggukkan kepalanya. "Tidak apa-apa, aku akan memulai semuanya dari awal bersama dengan Nina," ucap Johan yang tetap dengan keputusannya. Sabrina tersenyum memandang putranya. "Kami akan lihat seberapa hebatnya kamu," ucap Sabrina. "Bila nanti kamu menikah dengan dia, jangan harap kami akan datang. Kami tidak akan merestui kamu sampai kapanpun. Dan satu hal lagi, kamu tidak akan mendapatkan apapun," ucap Lukman. "Sebaiknya kau pikirkan dulu, Johan. Jangan terlalu gegabah mengambil keputusan," ucap Sabrina. Johan menganggukkan kepalanya. "Aku sudah memikirkannya," ucap Johan. Johan begitu sangat kukuh mempertahankan cintanya terhadap Nina.
"Pergi kamu dari sini, Papa sudah tidak ingin lagi melihat muka kamu lagi," ucap Lukman. Johan menganggukkan kepalanya dan beranjak dari tempat duduknya. Johan pergi meninggalkan kamar hotel di mana papanya saat ini menginap bersama dengan mamanya. Johan berjalan menuju mobil miliknya yang terparkir di parkiran hotel. Johan duduk di kursi kemudinya dan memijat pelipis keningnya. Johan tidak menyangka bahwa kedua orang tuanya tidak mau menerima keberadaan Nina. Johan mengusap wajahnya dengan sangat kasar ketika mengingat perkataan yang disampaikan oleh kedua orang tuanya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.